شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran ini, acara ini tambah berkah lagi. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanallah Ton dan Mas Ma'arif. Kepada bapak semuanya, dimohon untuk berdiri. minal himan in hadu ala
wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mohon yang belum di-mute, silakan di-mute semuanya ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua LP Maarif NU yang akan disampaikan oleh Pergantes Kiai Haji Z. Arifin Junaidi MBA, dan sekaligus membuka kegiatan pelatihan penguatan pembelajaran jarak jauh Kepala MA SMA SMK NU Nusantara Angkatan ke-5. Kepada Bapak Kiai Arifin Junaidi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Rotal mutarumin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Profesor Agil Siraj MA yang memonitor pelaksanaan melalui admin. Kita hari ini Profesor Dr. Kiki Zuliati MSI yang saya cintai, saya hormati. Alhamdulillah sudah hadir. Para trainer kita pada hari ini, para panitia baik steering committee maupun organizing committee, pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU yang sempat bergabung pada hari ini, para peserta pelatihan PJJ untuk kepala SMA, SMK dan Madrasah Aliyah se-Nusantara yang sudah masuk. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali memulai pelatihan PJJ yang angkatan yang ke-5 untuk kepala SMA, SMK dan Madrasah Aliyah. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang
jejak langkahnya di dalam mendidik umat kita ikuti melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif NU pada khususnya dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini narasumber kita Profesor Dr. Kiki Juliati, MSI. Ini guru saya, dosen di Universitas Sriwijaya Palembang. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya, Profesor Kiki bisa menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kita. Profesor Kiki guru saya dan beliau sekarang anggota BSNP, sekretaris sepanjang masa. Beliau nanti akan berbagi dengan kita, tentu saja karena di BSNP banyak sekali yang bisa dibagikan kepada kita menyangkut yang lama ini disalahpahami. Perlu saya sampaikan kepada Profesor Kiki bahwa pelatihan ini sudah masuk ke angkatan kelima. Jadi tiap minggu kami adakan untuk SDMI tiap hari Selasa, kemudian SMP Madrasah Sanawiyah tiap hari Kamis, dan untuk SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah tiap hari Sabtu. Dan setiap angkatan diikuti kurang lebih 100 peserta. Kami rencanakan 8 angkatan sampai Oktober nanti, dan kami targetkan sekitar 2.400 kepala sekolah sudah kami latih di seluruh Indonesia. Peserta pelatihan ini nanti harus melatih guru-guru di sekolahnya masing-masing dan juga melatih antara 10 sampai 20 kepala sekolah di sekitarnya. Jadi dengan demikian nanti dengan mengingat constraint waktunya, maka bulan Desember nanti insya Allah seluruh kepala sekolah di lingkungan Ma'arif NU sekitar 24.000 sudah bisa ikut pelatihan semua, dengan kemudian juga guru-gurunya. Pelatihan ini merupakan wujud dari pelaksanaan kita terhadap visi yang diemban oleh Ma'arif NU yang kita tahu persis, yaitu Lembaga Pendidikan Ma'arif NU penyelenggara pendidikan yang mandiri, profesional, dan kompetitif dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Mandiri, kami mengambil pengertian dari apa yang disampaikan oleh Profesor MNU, bahwa dalam soal dependent dan kemandirian, ketergantungan dan kemandirian itu ada 3 kuantum di dalam segitiga. Yang pertama di bawah ini adalah dependent, organisasi yang sangat tergantung kepada pihak lain, yang kalau tidak ada uluran tangan dari pihak lain tidak bisa apa-apa. Kemudian yang di sebelah sini adalah independent, yang mandiri, yang sangat mandiri, tidak tergantung pada orang lain, tetapi juga tidak orang lain tidak tergantung pada dia. Sedangkan Ma'arif ini kita letakkan di posisi paling atas, yaitu interdependent. Jadi kita mandiri, namun kita tergantung pada pihak lain, dan pihak lain juga tergantung pada kita. Jadi kemandirian kami adalah di situ. Kemudian yang kedua adalah profesional. Profesional ada yang mengatakan memenuhi syarat 4C, atau ada juga yang mengatakan 5C, tapi kami ambil aja yang 4C karena yang C yang kelima nanti ada di belakang sudah. Yang pertama adalah kompetensi. Jadi orang profesional itu adalah orang yang kompetensi dalam bidangnya tentu saja. Kalau bapak-bapak, ibu guru, bapak-bapak, ibu kepala sekolah tentu kompeten sebagai kepala sekolah, dan sebagai guru tentu kompeten sebagai guru. Kemudian yang kedua adalah konsisten atau setia terhadap kompetensinya, setia kepada tugasnya. Jadi tidak kemudian belok. Kemudian yang ketiga adalah konsekuen, tanggung jawab. Dan yang keempat adalah karakter. Jadi orang profesional itu punya karakter yang baik, tentu saja punya kepribadian yang kuat.
Dan yang kelima sudah terwujud di dalam rumusan dari visi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU sendiri, yaitu kompetitif. Jadi visi Ma'arif adalah penyelenggara pendidikan yang mandiri, profesional, dan kompetitif. Nah, kompetitif di sini tentu saja tidak kemudian kita kita menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan kompetisi atau lomba atau persaingan dengan yang lain. Tapi kita juga tetap, karena yang kita pakai adalah di dalam Al-Quran dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Tapi di ayat lain dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Sehingga kalau bersaudara maka tidak boleh terjadi kita menghalalkan segala cara. Itu yang pertama, perwujudan dari misi yang dimiliki oleh Ma'arif NU. Yang kedua adalah ini adalah perwujudan dari salah satu program dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, bahkan dari beberapa program. Ma'arif NU punya program pertama adalah penguatan kelembagaan satuan pendidikan. Karena itu kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas tenaga didik dan kependidikan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Jadi ini sekarang ini otomatis dua program Ma'arif NU yang dilaksanakan. Kemudian alasan yang ketiga yang mendasari pelaksanaan pelatihan ini adalah kami ingin mewujudkan moto Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang selama ini kita gunakan. Yang pertama adalah bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU mandiri, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah afirmatif. Jadi kita melakukan penguatan dan langkah konkret ketika terjadi masalah. Sekarang sedang ada masalah pandemi yang mengharuskan kita melaksanakan pembelajaran tidak sebagaimana biasanya. Jadi harus melalui PJJ. Yang PJJ karena kami dulu mulai bulan Juni, kita ini PJJ-nya pembelajaran jarak jauh, karena dulu Kemendikbud juga menggunakan istilahnya pembelajaran jarak jauh. Tapi kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa PJJ kalau menurut undang tersebut adalah pendidikan jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu bagian saja dari pendidikan jarak jauh. Sekarang Kemendikbud merubahnya menjadi BDR, belajar dari rumah. Namun demikian, karena itu sudah menjadi program kegiatan, kami tetap menggunakan nama PJJ, pembelajaran jarak jauh, supaya tidak membingungkan para peserta nantinya. Tetapi yang dimaksud dengan PJJ di sini adalah BDR tadi. Kemudian yang ketiga adalah nirlaba. Kami tidak mementingkan laba di dunia ini, keuntungan di dunia ini, kami lebih mementingkan keuntungan di akhirat sana. Namun demikian bukan berarti di dunia kita tidak boleh memperoleh keuntungan, tapi bukan prioritas bagi kami. Kemudian yang keempat adalah transformatif. Jadi kita melakukan semua ini sebagai transformasi, baik knowledge, skill maupun tentu saja attitude. Nah, transformasi yang kita lakukan di sini ini antara lain juga merubah mindset kita. Yang tadinya misalnya mindset kita bahwa PJJ itu harus selalu daring, tapi melalui pelatihan ini kita ingin luruskan persepsi itu bahwa PJJ itu tidak selamanya daring, tapi juga luring dan blended juga. Kemudian yang kelima adalah adaptif. Kita melalui pelatihan ini diharapkan para peserta bisa mengadaptasi perkembangan masalah berkaitan dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Adaptif ini berangkat dari kaidah yang selalu kita pakai, al-muhafadzatu 'alal qudri sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita memelihara yang lama yang baik dan kita mengambil sesuatu yang lebih baik. Kita tidak pernah kita
punya prinsip adoptif, tapi kita adaptif. Kita tidak mengadopsi, mengambil begitu saja apa yang ada, tapi kita mengadaptasi, tentu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Yang terakhir adalah profesional tadi. Jadi moto Ma'arif adalah mandiri, afirmatif, nirlaba, transformatif, adaptif, dan profesional. Seperti yang ada di background saya ini. Disingkat mantap. Jadi Ma'arif mantap. Mantap. Setidaknya 3 hal ini yang mendasari pelatihan ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Pelatihan ini akan berlangsung selama 2 minggu. Pada Sabtu ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu akan bersama-sama dengan narasumber dan trainer nanti memperoleh pengetahuan dan barangkali keterampilan. Kemudian nanti Bapak Ibu-Ibu off di lapangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh trainer. Dan Sabtu yang akan datang Bapak-Bapak Ibu-Ibu kembali ke kelas, ke Zoom ini untuk mereview tugas-tugas Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dari trainer yang Bapak-Bapak Ibu-Ibu laksanakan. Kita tentu berharap bahwa pelatihan ini sesuai dengan yang diharapkan tadi, dan mudah-mudahan ini merupakan jawaban bagi kebutuhan kita semua. Marilah kita awali pelatihan PJJ angkatan kelima untuk kepala SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah ini dengan bacaan Nurul Kitab Al-Fatihah. Kita peruntukkan bagi para muassisin Nahdlatul Ulama, para muassisin Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, dan para muassisin Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan para pejuang-pejuang lainnya. Al-Adiniyah walikul niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan demikian maka pelatihan PJJ untuk kepala SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah angkatan kelima ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan sebelum saya kembalikan kepada pembicara, saya ucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-75, dan saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini kehidupan kita lebih baik dari tahun yang lalu. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. 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 Kami kembalikan kepada Pak Jamaluddin. Mantap. Terima kasih Pak Kiai yang sudah memperkenalkan moto Ma'arif, yaitu Ma'arif NU mantap, dan sudah berkenan membuka kegiatan pelatihan hari ini. Acara selanjutnya yaitu keynote speaker yang akan disampaikan oleh Profesor Kiki Juliati MSc. Beliau adalah anggota PSNP Kemendikbud dan juga dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Pada Profesor Kiki Juliati, dipersilakan. Terima kasih Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kiai Arjuna. Kami menyebutnya Arjuna Pak, karena itu panggilan akrab untuk Pak Kiai di BSNP kami, dan beliaulah yang menggerakkan BSNP. Jadi luar biasa ini stamina Pak Arjuna, menggerakkan organisasi Ma'arif, juga menggerakkan kami di BSNP agar bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Saya pribadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan oleh Ma'arif NU kepada saya untuk berbagi pada Ibu dan Bapak, bersama Ibu dan Bapak, mengenai beberapa hal berkaitan dengan pendidikan. Tadi ada yang disampaikan Pak Kiai, itu terbalik sebetulnya. Saya adalah murid Pak Kiai, dan saya sangat
takjub melihat banyak hal yang dikuasai oleh Pak Kiai dari urusan pertanian, pendidikan, apalagi soal agama. Jadi saya banyak bertakzim pada beliau. Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita bisa segera masuk ke materi, Pak Arifin menyampaikan kepada saya beberapa hal. Izin share screen ya Bapak dan Ibu. Silakan, Bapak. Baik. Mudah-mudahan bisa terlihat. Sudah terlihatkah? Sudah. Pak, sudah kelihatan. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bahan yang kami sudah siapkan kepada Ibu dan Bapak, dan untuk Ibu dan Bapak, dan mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan Ma'arif NU. Maaf, hilang gambarnya di saya. Oke. Dan mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas Bu. Kurang jelas, baik. Sekarang sudah jelas Pak? Masih kecil banget Bu, masih kecil. Masih kecil, baik saya coba besarkan. Sudah kencang. Atau mungkin di volumenya Bapak ya? Di kami sudah kencang Ibu. Sudah. Oh sudah kencang, baik. Volumenya di suaranya. Suaranya udah keras. Ya Pak, terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih. Sudah jelas, alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari BSNP sebetulnya tidak banyak mengurus atau melakukan pengaturan-pengaturan berkaitan dengan hal teknis, namun tentu saja dalam berkaitan menyusun standar ada beberapa hal yang kami mendapat informasi dari Ibu dan Bapak sekalian justru dari lapangan apa yang harus atau perlu kami sampaikan di dalam standar. Jadi kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ada 3 hal, yaitu mengenai kepemimpinan, kemudian bagaimana isi pembelajaran, dan bagaimana kita melakukan manajemen pembelajaran. Saya juga belajar banyak dari Prof. Nuh yang Mendikbud. Jadi saya belajar banyak tentang kepemimpinan dari beliau, dan sesungguhnya tentu Ibu dan Bapak punya banyak kesempatan untuk berinteraksi dan berguru kepada beliau. Ibu dan Bapak, pandemi COVID ini menghadirkan suatu kenyataan di depan mata kita bahwa perubahan adalah keniscayaan. Jadi gambar ini memberikan informasi bahwa dari yang begitu canggihnya dengan robot dan sebagainya, kita juga masih ada yang bisa dikatakan tradisional, terbelakang atau apapun. Tetapi intinya ketika kita bersama-sama di kehidupan global ini, baik yang artificial intelligence maupun yang masih menggunakan cara-cara yang sangat tradisional, masing-masing itu harus melakukan perubahan. Pertanyaannya adalah, siapkah kita dan bersediakah kita berubah? Dan tadi Pak Arifin sudah menegaskan bahwa mantap, di situ ada huruf T dan di sana ada transformatif. Artinya saya yakin bahwa Ma'arif selalu melakukan perubahan-perubahan, dan saya juga melihat bahwa perubahan-perubahan itu ke arah yang selalu lebih baik dan selalu lebih benar. Ada satu hal yang menarik yang membuat saya betah berada di lingkungan pendidikan atau di dunia pendidikan, karena latar belakang saya sebetulnya dari industri. Jadi pendidikan itu adalah proses yang tidak dapat diulang. Berbeda kalau kita membuat barang, itu kita bisa ada barang reject, kemudian kita bisa ulang, perbaiki, kita ulang produksi. Jadi pendidikan tidak demikian. Pendidikan itu niatnya harus benar, isinya harus benar yang kita sampaikan, kemudian caranya pun harus benar. Jadi setiap saat kalau kita berada di pendidikan harus dilakukan atau diupayakan benar, karena kalau ada kekeliruan pada pendidikan itu tidak bisa diulangi atau tidak bisa diproduksi ulang, istilahnya tidak bisa. Misalnya siswa ketika keliru kurikulumnya kita panggil, tidak beda dengan motor Honda begitu atau motor Yamaha atau motor apapun. Kalau ada kesalahan produksi di pada bagian rem begitu, kita bisa tarik kembali dan kita perbaiki.
Tidak demikian halnya dengan pendidikan. Dan kalau mau diperbaiki itu tidak mudah melakukan. Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah potret pendidikan kita di depan mata kita. Kita tidak bisa pungkiri. Gambar yang sebelah kiri atas itu ada dalam hampir setiap tahun kelulusan siswa SMA. Dan di sebelah kanan saya menemukan gambar ini, mohon izin kepada SMA NU Kejajar. Saya menemukan gambar ini di internet dan saya melihat betapa bahagianya melihat mereka berprestasi seperti itu. Jadi tadi ketika pendidikan itu keliru dan ketika pendidikan itu benar, hasilnya seperti ini, kiri dan kanan. Kemudian Pak Nuh pernah mengajarkan kepada kami mengenai beberapa tipe leadership yang tentu saja mudah-mudahan dari bahan ini Bapak dan Ibu para kepala sekolah dapat melakukan evaluasi diri. Ibu dan Bapak itu tipenya seperti apa? Kedua tipe ini, kepemimpinan transaksional maupun kepemimpinan transformasional, itu tidak selalu yang kanan lebih baik dari yang kiri. Karena tergantung situasinya. Dan Ibu dan Bapak bisa lihat di bagian paling bawah, di baris paling bawah, jika target-targetnya sudah jelas, output yang harus dicapai sudah jelas, kepemimpinan transaksional itu lebih efektif. Tetapi kalau seandainya organisasi membutuhkan inovasi, organisasi membutuhkan pembaharuan-pembaharuan, maka diperlukan kepemimpinan transformasional. Dan cirinya itu berbeda. Bagaimana bekerjanya, itu Bapak dan Ibu bisa lihat di slide ini, bagaimana kalau kepemimpinan transaksional itu bertanya tentang tahap-tahap pekerjaan, sementara kepemimpinan transformasional itu bertanya, adakah yang bisa kita ubah? Adakah yang bisa kita perbaiki dan kita lakukan lebih baik? Jadi, pendekatan ini Ibu dan Bapak bisa lakukan evaluasi diri kepada Ibu dan Bapak sendiri, bagaimana Ibu dan Bapak selama ini menjalankan fungsi kepemimpinan sebagai kepala sekolah. Ibu dan Bapak sekalian, dari dua tipe kepemimpinan itu sebetulnya ada dua aspek yang menentukan bagaimana seorang pemimpin bersikap. Kalau kita lihat di sini, kalau kita punya sikap asertif yang tinggi atau peduli, kita asertif itu kita fokus pada tugas, sementara kita juga punya empati yang tinggi, maka kita berada sebagai pemimpin yang sifatnya kolaborator. Sebaliknya, jika kita sangat peduli pada tugas tetapi tidak terlalu punya empati atau empatinya rendah, kita berada pada tipe pemimpin yang dominator. Kemudian ada dua kuadran lain, yaitu penghindar dan akomodator. Kembali lagi Ibu dan Bapak bisa melihat apakah Ibu dan Bapak berada di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Jadi, kuadran 1 itu adalah ini. Jadi kuadran 1, kalau kita adalah dominator, kita fokus pada tugas, tetapi kita tidak terlalu peduli pada sumber daya manusia, hubungan antar personal, begitu ya. Kita punya harapan yang tinggi kepada tim, sangat peduli pada hasil, kita selalu bertanya bagaimana hasil dan sebagainya. Kemudian kita tidak ingin terlalu banyak perbedaan dalam organisasi, kompetitif, percaya diri, dan tidak mudah menerima masukan. Kalau di kuadran kedua, mudah-mudahan kita sebagai pemimpin tidak berada di kuadran kedua, karena kuadran kedua ini baik empati maupun assertiveness-nya rendah. Kita kurang fokus pada tugas pada tim, kemudian hati-hati dan seringkali ragu, kemudian seringkali tidak ingin berbuat salah, dan kita tidak ingin ada konflik, ada perbedaan, tidak mampu mengarahkan, dan yang terakhir adalah seringkali terombang-ambing oleh semua masukan. Kita harapkan Ibu dan Bapak, kepemimpinan kita berada antara kuadran 1, kuadran 4. Jadi kuadran 4 itu adalah fokus pada tugas dan juga kepada tim. Jadi kita
peduli juga pada hubungan antar manusia di dalam tim kita. Kemudian tadi Pak Kiai menyampaikan interdependent. Jadi kuadran 4 yang sifat kepemimpinannya kolaborator itu bersifat interdependent. Meyakini betul bahwa di satu sisi mereka mandiri, tetapi di sisi lain mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pihak lain. Ini Bapak dan Ibu dan banyak di antara kita itu juga masih ada di kuadran 3 yang disebut sebagai akomodator. Ibu dan Bapak, kita biasanya lebih mengedepankan persahabatan, kehangatan di dalam tim, tetapi kemudian kurang fokus pada tugas. Seringkali berupaya membuat tim bahagia, senang, kemudian juga pandai menyelesaikan konflik. Tapi kemudian terlihat pada kuadran 3 umumnya target-target pekerjaan tidak selesai. Nah, kalau kita bicara fungsi manajerial, tadi Pak Kiai juga menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu nantinya juga perlu melakukan pelatihan kepada para guru, kemudian juga menularkan ilmu dan pengetahuan Ibu dan Bapak, kompetensi Ibu dan Bapak kepada sekolah di sekitar. Maka ada 5 aspek ini yang perlu kita perhatikan, terutama ketika kita menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh yang saat ini umumnya kalau saya memperhatikan di semester kemarin kita melakukan PJJ hampir tanpa perencanaan. Sementara di semester ke depan dan masa mendatang apabila kita memutuskan akan juga tetap melakukan blended learning misalnya, sebagian dari pembelajaran dilakukan jarak jauh dan sebagian lain kita akan melakukannya di tempat, maka kita perlu melakukan perencanaan. Ibu dan Bapak sekalian, sebagai pemimpin, pada langkah pertama yang menentukan kesuksesan kita adalah perencanaan. Dan seringkali yang dibutuhkan adalah arahan kepala sekolah. Jadi arahan kepala sekolahnya harus fokus, apa yang harus dikerjakan, targetnya apa, bagaimana, dan sebagainya, jelas dan gamblang. Sehingga ketika kita melakukan pengaturan, setelah kita melakukan perencanaan, pembagian tugas, jadi kita perencanaan, kita melakukan pengaturan SDM, pengaturan waktu, pengaturan alokasi anggaran, pengaturan alokasi sumber daya lain. Maka dengan perencanaan yang baik, maka pengaturan dari pimpinan atau kepala sekolah akan efisien dan efektif. Kemudian ketika tim melakukan pelaksanaan atau melaksanakan yang sudah kita rencanakan, di situ kepala sekolah tetap harus menjadi teladan, harus tetap menyontohkan, harus tetap memberikan perhatian, serta terlibat aktif dalam pelaksanaan yang program-program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Jadi secara pribadi saya menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada Pak Kiai. Beliau sebagai pemimpin tetapi setiap pelaksanaan selalu hadir dalam kegiatan, pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian pemimpin juga atau kepala sekolah juga ditugaskan atau mempunyai tugas memantau, mengawasi, membina untuk memastikan pelaksanaan kegiatan itu atau program itu sesuai dengan rencana. Ibu dan Bapak, tadi kuncinya adalah perencanaan. Jadi kalau perencanaan kita baik, maka proses atau tahap monitoring itu juga akan lebih mudah. Kemudian setelah kita melakukan monitoring, memastikan bahwa pelaksanaan itu dilakukan sesuai dengan rencana, mencatat apabila ada rencana-rencana yang ternyata tidak bisa terlaksana, kita melakukan evaluasi. Para kepala sekolah menilai, jadi kalau di monitoring kita belum menilai, tetapi pada saat evaluasi kita sudah menilai apakah pelaksanaan serta hasilnya sesuai dengan rencana atau tidak. Apakah pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan harapan atau tidak. Dari hasil evaluasi itu, maka kita bisa melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut, apa yang kita evaluasi, kita gunakan untuk perbaikan pada siklus tersebut, maupun pada siklus berikutnya. Jadi kalau seandainya ternyata kegiatan program berhasil dengan baik,
hasil evaluasinya, maka kita menyusun perencanaan untuk siklus berikutnya yang lebih baik, yang lebih tinggi harapannya atau target-targetnya, dan demikian seterusnya fungsi siklus ini berjalan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, di semua tahap manajerial, kehadiran kepala sekolah itu menjadi kunci dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Pemimpin itu mengikuti filosofi jam. Jadi kalau kita lihat, kalau kita menyebut jam, selalu yang paling kecil. Jadi jarum penunjuk angka jam itu adalah jarum yang paling kecil dan paling pendek umumnya. Dia jalannya paling lambat. Sementara jarum yang paling panjang itu umumnya adalah jarum detik dan dia bekerjanya paling cepat. Jadi kalau kita memikirkan sistem, kalau sekolah ibu dan bapak itu suatu sistem, maka kepala sekolahnya adalah jarum jam, jarum yang menunjukkan angka jam. Kemudian wakil kepala sekolah mungkin adalah jarum jam yang menunjukkan angka menit. Kemudian para guru, para teknisi, para laboran itu adalah jarum-jarum yang menunjukkan detik. Tetapi ketika itu naik lagi sistemnya ke Ma'arif, maka Pak Kiai Arifin itu menjadi jarum yang menunjukkan angka jam. Kemudian tim Pak Arifin itu menjadi jarum menit dan para kepala sekolah itu menjadi roda gigi pada jarum detik. Jadi kalau kita lihat di situ, maka struktur ini sebagai pemimpin itu ternyata jalannya paling belakangan. Paling kecil dan paling belakang. Jadi pemimpin kita harus belajar dari filosofi jam, kita tidak ingin mendahului tim yang kita pimpin. Dan Pak Nuh juga mengingatkan kami pada saat itu, beliau selesai menjadi Mendikbud, lalu banyak memberikan pelatihan kepada para pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan institusi-institusi pendidikan lainnya. Beliau mengatakan bahwa masing-masing harus mampu menjadi mesin mobil diibaratkan yang mampu bodi mobil yang lebih besar. Jadi ini sudah. Mohon maaf tadi saya hentikan sebentar. Apakah ini dari saya ya? Saya takutnya suaranya bergema. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kita sebagai kepala sekolah tentunya kita berharap kita mampu menggerakkan satuan pendidikan kita melaju menuju target, mencapai target dan harapan yang kita sudah rencanakan. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau pendidikan jarak jauh, kita punya kurikulum. Kurikulum itu seperti rencana atau sebuah rencana pembelajaran. Tentu saja tadi ketika kita bicara pelaksanaan kegiatan, kita berpegang pada rencana. Namun sebetulnya ada hal yang perlu kita lihat, kita perhatikan bahwa ketika kita menyusun rencana, itu kita menetapkan tujuan. Nah, kepada Ibu dan Bapak, kepala sekolah dan para guru, dengan situasi pandemi seperti ini, dengan pembelajaran atau pendidikan jarak jauh yang semakin mengemuka dalam sistem-sistem pendidikan kita perlu bertanya kembali, pertanyaan reflektif saya menyebutnya, apakah menempuh mata pelajaran yang sekarang ada pada kurikulum adalah satu-satunya cara mencapai kompetensi lulusan. Jadi, apakah kalau siswa kita tidak mempelajari satu topik di mata pelajaran kimia misalnya, apakah kemudian yang bersangkutan tidak bisa mencapai kompetensi lulusannya? Apakah ketika siswa kita terpaksa tidak bisa praktikum, 1 atau 2 kali praktikum, apakah
kompetensi lulusannya tidak akan tercapai. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua kompetensi lulusan hanya dapat dicapai melalui cara belajar yang sama untuk semua siswa? Ibu dan Bapak sebagai kepala sekolah, saya yakin sekali punya banyak pengalaman dan intuisi yang mengatakan bahwa banyak cara untuk mencapai kompetensi lulusan. Banyak cara harus ditawarkan kepada siswa kita yang karakteristiknya berbeda. Dan Ibu dan Bapak sekalian, kami kerap bertanya-tanya apakah dengan adanya pembelajaran jarak jauh, lalu guru, kepala sekolah, kampus, dosen akan punah. Ternyata dunia mengatakan tidak. Jadi ketika ada era digital menyerbu ke kita, ketika semua bisa dijawab oleh Google, hampir semua bisa dijawab oleh Google, tetap harus ada manusia di balik pembelajaran. Jadi peran kita sebagai pendidik ada 3 ketika bicara era digital atau pembelajaran jarak jauh. Pertama adalah kita menjadi manusia yang sedang memberdayakan manusia. Karena hampir tidak mungkin mesin memberdayakan manusia. Jadi kita sebagai manusialah yang mendapat tugas amanah untuk memberdayakan sesama manusia. Dalam hal ini murid-murid kita. Kemudian yang kedua, manusia di balik pembelajaran era digital itu adalah pemberi inspiratif dan pembudayaan. Membimbing siswa, tidak hanya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk menemukan bakat dan potensinya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, fungsi ini sampai sekarang belum bisa digantikan oleh mesin. Dan yang justru adalah melakukan optimasi pembelajaran. Dalam hal ini, ketika kita melakukan penilaian pembelajaran, misalkan ujian, Ibu dan Bapak sebagai guru, sebagai kepala sekolah juga bisa merancang penilaian apakah siswa mampu memilih dan menggunakan cara belajar dan teknologi belajar secara arif, sesuai situasi dan kondisinya. Tidak semua murid harus dipaksakan punya pulsa. Tidak semua murid harus dipaksakan bisa pakai Zoom atau Google Meet atau Google Classroom. Tetapi kita bisa melihat apakah siswa mampu berinovasi, mampu adaptif dengan situasi dan kondisinya, memilih cara belajar yang paling efektif untuk dia, dan memilih teknologi yang paling ekonomis, efisien untuk dia. Jadi itu salah satu fungsi dari para guru, para pendidik di era digital seperti ini adalah 3 hal ini. Kemudian Ibu dan Bapak mengenai pilihan manajemen pembelajaran, ada beberapa hal yang sekarang sebetulnya adalah pergeseran paradigma. Dulu paradigmanya adalah satu cara belajar untuk semua. Kemudian kita sadari melalui bahkan sebetulnya undang-undang Sisdiknas sudah mengenali bahwa potensi dan bakat siswa itu unik dan individual. Kalau kita lihat makanan di sebelah kiri ini, Ibu dan Bapak, rasa, bentuk, warna, kandungan gizinya boleh berbeda. Dan pasti berbeda. Itulah keistimewaannya. Namun ada hal yang perlu kita jaga, makanan yang kita makan harus halal dan thayyib, kemudian aman, dan tentunya sehat. Masalah enak itu menjadi subjektif. Masalah sesuai selera itu menjadi subjektif. Tetapi 3 hal ini, halal, thayyib, aman, dan sehat, 4 hal, itu menjadi ukuran yang harus selalu ada dalam semua pangan, makanan yang kita konsumsi. Oleh sebab itu, Ibu dan Bapak, demikian juga ketika kita bicara kompetensi siswa. Jadi kalau kita bicara kompetensi siswa, karena potensi dan bakat siswa unik dan individual, maka kita harapkan mereka boleh memilih cara belajarnya, asalkan ada 4 hal. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap dan berpengetahuan, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani.
yang semuanya ditujukan agar mereka mampu berkontribusi positif pada agama, masyarakat, bangsa, dan dunia, baik sebagai umat Islam maupun sebagai warga negara Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, ini dicantumkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Tidak banyak Ibu dan Bapak, tidak harus bisa mengukur trigonometri saja, tidak harus bisa bicara atau bisa mengerti grammar saja. Jadi Undang-Undang Sisdiknas itu meminta hanya ini. Pertama, pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, lulusannya atau manusia-manusia yang mengikuti sistem pendidikan itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan dan berketerampilan, sehat jasmani rohani, berkepribadian mantap dan mandiri. Ini mohon maaf tidak pakai P, memang di undang-undangnya bunyinya pakai B, huruf B. Jadi sedikit satu huruf berbeda dengan moto Ma'arif. Serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jadi tujuan pendidikan sebetulnya ini sehingga ibu dan bapak sebagai kepala sekolah tentunya bersama para guru dapat berinovasi untuk bersama-sama merumuskan kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa-siswa kita yang boleh jadi menjadi sangat unik sesuai potensi dan bakat mereka, sesuai lingkungan mereka. Jadi misalnya yang di Jepara, saya pernah hadir ke sana, betapa mereka fokus mengembangkan dan memperkuat bakat murid-muridnya di bidang pahat, pengrajin kayu jati yang sangat indah, sangat baik. Kemudian di tempat lain boleh jadi hal lain yang dikerjakan. Jadi ibu dan bapak sekalian tentu akan sangat mampu dan saya yakin sudah sering melakukannya, melakukan inovasi-inovasi perumusan kompetensi yang relevan bagi siswa-siswa di lingkungan sekolah ibu dan bapak sekalian. Kemudian ibu dan bapak sekalian, kita ketahui ini adalah jalan yang begitu banyak jalurnya, begitu banyak tingkatannya, dan kita memahami betul bahwa untuk mencapai kompetensi lulusan yang kita harapkan tadi, seperti Undang-Undang Sisdiknas, maka kita perlu sekarang dengan perubahan yang terjadi, mulai mengembangkan menu-menu atau set pengalaman belajar yang berbeda bagi siswa, sedemikian rupa sehingga mereka bisa mencapai tujuan kompetensi pendidikannya. Kemudian ibu dan bapak sekalian, tadi Pak Kiai juga menyampaikan bahwa salah satu prinsip yang dikedepankan adalah nirlaba di huruf N. Prof, waktu 5 menit lagi, Prof. Baik, ini terakhir Pak. Oke. Ibu dan bapak, sebagai guru, kita mungkin disebut hanya guru, tapi bagi murid kita mungkin kita adalah pahlawan mereka. Dan menjadi guru adalah profesi yang menghasilkan semua profesi. Saya sering ditanya, jadi guru nanti muridnya jadi apa? Terus saya mikir jadi apa? Ya. Terus saya bilang, oh jadi murid-murid saya akan menjadi apapun yang mereka inginkan. Menjadi guru adalah profesi yang menghasilkan semua profesi. Ibu dan Bapak, sekian dari saya. Selamat datang di masa depan. Dan ini bagian yang paling bawah, mari kita belajar dari yang lalu. Kemudian kita jalani hari ini. Sama Mas Dia gimana? Dan kita berencana dan berharap untuk masa depan. Terima kasih Ibu dan Bapak, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Gigi, luar biasa. Ini sudah membuka wawasan kita semuanya, Prof. Dan ini saya melihat para peserta mulai berpikir ini, Prof. Kira-kira saya masuk kuadran mana gitu. Ya, baik, terima kasih Profesor. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan acara berikutnya untuk menambah keberkahan kegiatan pelatihan ini. Kita tutup sesi pertama pembukaan dengan membaca doa. Untuk doa, kami mohonkan berkenan memimpin doa pada
Ustadz Haji M. Asyik Munawar, Kepala Sekolah Nur Zahroh, Depok, Jawa Barat, dimohon untuk dapat memimpin. Ada beliau, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tarzuquna biha faman zakiya wa ilman baraka wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa shifa min kulli da' wa saqam wa amna minal bala wa dzurriyyatan thayyibah wa nasran karima wa aulatan salihina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa'fu 'anna sayyi'atina wal walidina warhum kama rabbana shighara wa limasyayikhina wal muallimina wal asatidatina wal ashabil huquqil wajibati 'alaina wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi ulumina wa fi arzaqina wa fi hayatina wa fi 'aishina wa fi jahina fi makanina wa fi manzilina fi ahlina wa fi awlatina fi dhurriyyatina wa fil umuri kulliha ya arhamar rahimin. Wa maj'alna waj'al awladana wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa talamina wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum yakuna min ahli syarr wad dhair wa nisyan. Allahumma arzuqna wa iyyahum ma yakuna uluman nafi'atan fit darain warzuqna wa iyyahum yakuna sihhatan ma'afiyatan wa mu'afatan fid din wad dunya wal akhirah warzuqna wa iyyahum wa yakuna as-salah wal falah wan najah was sa'adah wal karamah wal ma'unah wa riayah wal istiqamah wal barakah fil umri kulliha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Asyik Munawar dari Depok yang sudah memimpin doa. Dengan demikian untuk sesi pertama sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk kepada sesi kedua yaitu sesi pelatihan. Di pelatihan ini ada 3 narasumber, ada 3 trainer yang akan membantu kita semuanya. Yang pertama yaitu Dr. Hamka Khalil. Beliau adalah Wakil Ketua Al-Ma'arif NU dan juga sebagai yang di Staf Pusat Kurikulum Perbukuan Kemendikbud RI yang akan menyampaikan tentang penyelesaian kurikulum khususnya di masa PJJ, masa COVID seperti ini. Pak Hamka sudah hadir bersama kita ya. Pak Dr. Hamka. Iya. Oke, udah siap. Selanjutnya nanti ke trainer kedua yaitu Dr. Yanto Basri MA. Beliau adalah Wakil Sekretaris LP Ma'arif NU dan juga beliau hari-hari di Pendidikan Islam Kemenak RI. Beliau, Dr. Yanto akan menyampaikan tentang rancangan PJJ. Dr. Yanto sudah bersama kita? Alhamdulillah sudah bersama kita ya. Dan trainer ketiga yaitu mungkin Dr. Ikhtilah Hidayana MSI. Dia adalah Bendahara Al-Ma'arif NU dan juga dosen Universitas Indonesia. Dr. Ikhtilah akan menyampaikan terkait dengan selanjutnya Pak Kiai, mohon silakan ada yang mau disampaikan. Kiai Arifin. Pak Kiai. Ya. Ada yang mau disampaikan? Monggo. Ya, terima kasih kepada Bu Kiki. Kita mungkin lain kali ngerepotin lagi. Baik Pak, terima kasih kehormatan untuk saya. Terima kasih banyak, saya pamit. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk untuk sesi pelatihan, dan untuk yang pertama, kepada Dr. Hamka kami persilakan. Dr. Hamka. Baik. Monggo. Sudah terlihat share screen saya, Pak? Sudah Pak, sudah. Halo? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu Bapak, suara saya clear, Pak Wati? Clear, ya, clear Pak. Yang kita muliakan bersama-sama Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Said Aqil Siraj, MA, yang kita hormati bersama-sama Ketua LP Ma'arif NU PBNU Bapak Kiai Arjuna, Ibu Kiki sebagai Prof. Kiki sebagai narasumber, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya telah berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kita semua. Saya yakin Prof. Kiki ini bagian dari Nahdiyat ini. Para peserta yang kita cintai bersama-sama, pengurus, panitia, SC maupun OC yang sama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang pada siang hari ini kita dapat bertatap muka pun lewat layar virtual. Mudah-mudahan kesehatan dan kenikmatan yang Ibu Bapak dapat bermanfaat bagi generasi muda yang kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik Ibu Bapak yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan membicarakan di materi pertama adalah redesain dan penyederhanaan kurikulum untuk pembelajaran jarak jauh. Materi ini kita susun bersama dari tim pelatih LP Ma'arif NU PBNU. Mudah-mudahan Ibu Bapak dalam tempo 1 jam ke depan kita akan mendiskusikan bersama-sama hal yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan ini akan lebih mencerahkan. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum kita diskusi lebih jauh. Saya orang Pemalang, lahir di Pemalang, Jawa Tengah, tahun 63. Saat ini sudah berapa ya? 32 tahun mengabdi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di staf Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud, dan cocok sekali materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah persoalan kurikulum. Saya tamatan atau alumni dari Madrasah Aliyah, lalu saya santri di Pemalang, dan kepelatas alhamdulillah saya sampai bisa mengenyam pendidikan di luar negeri, di London University dan Leeds University. Saya sebagai wakil ketua LP Ma'arif NU PBNU, dan di dalam pelatihan ini saya sebagai steering committee dan sekaligus trainer. Ibu dan Bapak, kalau nanti ingin berkenalan lebih jauh, saya punya alamat email ini.
Gus Hamka @gmail.com. WA saya itu tertera di bawah. Lalu barangkali itu supaya kita lebih kenal lebih jauh sehingga Ibu dan Bapak merasa lebih dekat dengan diskusi kita ini. Baik, saya mulai. Saya menggunakan backward design. Jadi awal-awal ini saya berikan tugas kepada Ibu dan Bapak. Nah, tugas ini di akhir pelatihan ini nanti Ibu dan Bapak bisa membuat pemetaan dan penyederhanaan KD dari minimal 5 mata pelajaran yang berada di satu semester dengan menerapkan prinsip, kriteria, dan prioritas. Lalu yang kedua, Ibu dan Bapak nanti akan bisa membuat satu jaringan tema yang mencakup KD-KD yang telah Bapak Ibu disederhanakan, minimal mencakup 4 mata pelajaran. Lalu nanti Ibu dan Bapak diharapkan bisa memberikan bimbingan membuat contoh satu RPP berdasarkan tema yang telah dibuat yang mencakup minimal 4 mata pelajaran. Baik, Ibu dan Bapak, sebetulnya tugas ini bukan tugas karena pelatihan. Seperti tadi Ibu dan Bapak sebetulnya di sekolah atau di madrasah Ibu dan Bapak yang Bapak pimpin, Ibu Bapak pimpin. Bapak mengikuti pelatihan atau tidak mengikuti pelatihan, sebetulnya Bapak dan Ibu akan membuat tugas ini. Ibu dan Bapak, saya ingin diskusi. Ibu dan Bapak ketika di awal tahun pelajaran membuat apa yang tadi disebut dengan perencanaan oleh Prof. Kiki. Saya panggil Ibu Fatihah. Ada Ibu Fatihah? Ibu Fatihah, silakan. Ibu Fatihah? Ibu Fatihah? Ibu Fatihah, silakan. Halo, Ibu Fatihah? Ibu Fatihah? Belum muncul. Nah, yang tampil di monggo yang lain kali, Gus. Yang tampil di depan saya ini Pak Asif nih, Pak Asif. Pak Asif Munawar. Pak Asif Munawar, monggo. Ibu dan Pak Asif, saya ingin tanya, Bapak ikut pelatihan atau tidak ikut pelatihan di awal tahun pelajaran membuat perencanaan enggak di sekolah? Atau Bapak dari madrasah sekolah? Bapak halo, tolong di unmute Pak. Di unmute. Di unmute Pak. Ya, gimana Pak? Bapak dari madrasah atau dari sekolah atau dari SMK? Dari MA. MA. Ya, Baik, MA. Bapak di MA di awal tahun membuat yang namanya perencanaan enggak? Ya, kami tugaskan kalau membuat perencanaan. Membuat perencanaan kurikulum. Ya, kurikulum. Halo, dan Pak? Seluruh yang kegiatan. Halo, ya. Kok nggak bagus ya? Baik. Ketika Bapak membuat perencanaan kurikulum, ada berapa dokumen yang harus disiapkan, Pak? Pertama, biasanya yang kita dokumen lakukan satu. Kan karena dokumen 1, kemudian dokumen yang utama dokumen 1, kemudian pelengkapnya 1 itu apa, Pak? Yang mencakup yang mencakup mencakup anggaran, kemudian kurikulum secara global, itu Pak ya. Dan antara ini itu Pak. Visi misi. Iya, visi misi jangan ada. Visi misi, kemudian struktur kurikulum. Struktur program kurikulum masuk di dalamnya. Terus apa lagi Pak Asif? Ya, silabus, bukan silabus.
Terus apa lagi Pak? Kemudian RPP. rancangan anggaran apa rancangan anggaran, RAB. RAPBN. Terus apa lagi Pak? RAPBN. Ya. Menyusun ya, antara RPP itu tidak Pak? RPP. Ya. RPP. Ya. Baik. Ya. Saya panggil lagi Bu Fatihah, coba berikan penjelasan ke kita apa yang dilakukan perencanaan pada awal pelajaran. Bu Fatihah, silakan. Halo, Bu Fatihah ada? Ya Bu, silakan. Fatihah ada? Di unmute Bu. Halo. Di unmute terlebih dahulu Bu. Ya, silakan Bu. Ya. Di awal tahun ajaran baru menyusun dokumen kurikulum. Ya. Terdiri atas apa lagi Bu? Dokumen 1 dan dokumen 2. Dokumen 1 itu apa? Dokumen 1 yaitu dokumen kurikulum. Ya. Dokumen 2? Dokumen 2 silabus dan RPP. Dokumen 3? Halo? Dokumen 3 RPP, dokumen 2 silabus. Ya. Jadi Ibu dan Bapak, ini di pelatihan ini kita awali dengan tugas, nanti tugas Ibu itu adalah ini. Tetapi tugas ini sebetulnya menyatu dengan tugas Ibu dan Bapak ketika Ibu dan Bapak di awal tahun menyusun apa yang namanya dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Jadi sebetulnya ini tidak berat, tetapi kita ingin melihat Ibu dan Bapak bagaimana menyusun dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 pada saat musim pandemi ini. Ya. Jadi Ibu dan Bapak tolong nanti ketika ada penugasan dari kami, ini sebetulnya tugas yang real. Tugas yang real yang Ibu jalankan betul-betul di sekolah Ibu dan Bapak. Kalau selama ini Ibu dan Bapak sudah membuat tugas, dengan adanya tugas ini Ibu dan Bapak nanti akan memperbaiki dari pemahaman dan pengetahuan yang kita tugaskan pada hari ini. Nah, Ibu dan Bapak, nanti Ibu dan Bapak ada 3 hal yang sebetulnya dilakukan di sekolah. Dikarenakan ada musim pandemi yang semacam ini. Yang pertama, Ibu dan Bapak nanti akan memiliki keterampilan bagaimana Ibu dan Bapak menyederhanakan kurikulum. Tadi Ibu Kiki sudah mengatakan, apakah ketika anak tidak mempelajari satu KD atau satu topik, itu lalu anak divonis tidak menguasai seluruh kompetensi yang diharapkan. Kan tidak. Karena akan memetakan KD, lalu nanti kita sederhanakan. Sederhanakan dengan mengambil KD-KD yang dengan prinsip tertentu, dengan kriteria tertentu, dan juga dengan prioritas tertentu. Jadi Ibu dan Bapak, nanti kita akan memilih KD-KD yang sifatnya esensial, betul-betul dibutuhkan oleh anak. Lalu kemudian Ibu dan Bapak, adik-adik yang sudah kita pilih itu nanti kita akan rancang dalam sebik Ibu dan Bapak, karena pendekatan tematik ini dipandang lebih mengefisiensikan waktu. Jadi waktu yang kita gunakan akan lebih efisien dan mencakup dari KD-KD secara utuh, dan anak itu nanti akan mengerjakan tugas tidak parsial. Tidak setiap guru memberikan tugas,
lalu setiap guru nanti menagih tugas kepada anak tiap hari, yang akhirnya anak merasa berkeberatan ketika anak itu mengerjakan tugas dari sekian guru. Nah, kalau temanya demikian, lalu bagaimana perancangan pembelajarannya di dalam RPP-nya seperti apa? Nah, mudah-mudahan Ibu dan Bapak pada siang hari ini kita akan bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang bagaimana kita menyederhanakan dan merancang perencanaan pembelajaran, perancangan kurikulum di sekolah Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, apa yang akan kita sederhanakan itu adalah kurikulum. Nah, kurikulum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertiannya adalah demikian. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang apa, Ibu dan Bapak? Undang-Undang apa ini? Pak Muhammad Yuski. Tadi sudah sampaikan. Pak Muhammad Yuski. Ya, Pak? Sisdiknas. Undang-undang apa ini? Nasional. Undang-undang perceraian. Undang-undang perceraian atau undang-undang apa ini? Sisdiknas. Pendidikan nasional. Undang-undang sistem pendidikan nasional, Pak. Udah baca Pak Yuski? Udah baca belum? Undang-undang ini sudah baca belum? Sudah belum Pak Yuski? Halo? Pak Yuski udah pernah baca? Sebagian sudah. Sebagian sudah. Udah mau ganti loh Pak. Kalau mau baca udah sangat terlambat. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, sering kita menyebut kurikulum, ya. Tapi sesungguhnya kita itu ketika menyebut kurikulum tidak jelas barangnya. Nah, kalau dari penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 semacam ini, Pak Zainuddin, coba jelaskan apa itu pengertian kurikulum. Pak Zainuddin, Pak Muhammad Zainuddin. Kurikulum dari mana nih Pak? Dari NTB ya. Pak. Dari NTB oh Pak. Iya, mari Pak. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu rancangan lah Pak. Rancangan yang isinya di sana tindakan dan tujuan kemana arah kita akan membawa pembelajaran atau sekolah kita itu. Secara ada pengaturan bagaimana untuk menilai? Ada Pak, lengkap di sana Pak, di kurikulum semuanya ada rencana, ada prosesnya, ada rencana tujuannya, dan ada pun evaluasinya juga di sana. Oke. Mungkin itu Pak secara keseluruhan. Puspitasari, ada Bu Yani Puspitasari. Halo. Ada Bu Yani Puspitasari. Halo. Di unmute Bu, silakan. Ada Bu Yani Puspitasari. Bu Yani, silakan. Di unmute Bu. Ada Bu Yani Puspitasari. Halo. Ibu Hajah Sudarti, ada Ibu Hajah Sudarti? Ibu Hajah Sudarti. Ibu Hajah Sudarti. Halo. Silakan. Di unmute. Ibu Hajah Sudarti. Bu Yani sudah masuk? Halo. Bu Yani? Ya, Bu Yani. Assalamualaikum. Bu Yani. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Yani dari MA atau dari SMK atau dari SMA? Dari SMK Pak. Halo, dari SMK. SMK mana? SMK mana? SMK Pertanian Pak. SMK Pertanian NU. SMK Pertanian mana? SMK Pertanian NU. Mana Bu? SMK Pertanian NU. Ya.
Maaf sekarang Pak, apa Ibu suaranya menurut terlalu Ibu jelas. Halo. Maaf pengertian Pak, Ibu suaranya tentang kurikulum itu apa? tentang Kurikulum itu apa Ibu? Kalau menurut saya kurikulum itu merupakan seperangkat perencanaan mengenai pembelajaran, khususnya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Ya. Suara saya jelas Pak? KB? Tujuan saja atau? Ya. Halo, suara saya jelas? Ya. Selain tujuan apa Bu? Yang pasti targetnya itu kurikulum adalah sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain tujuan apa? Selain tujuan ada? Itu Selain juga tujuan ada apa? Kurikulum itu juga sebagai pedoman, ya. Pedoman. Iya. Untuk apa? Pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, pelaksanaan perencanaan pembelajaran. Oke. Tabir Pak, suara saya jelas? Jadi kalau ya baik, suara terima Ibu kasih. jelas. Terima kasih banyak. Jadi Ibu dan Bapak kalau kita lihat dari definisi ini, maka Ibu dan Bapak bisa melihat bahwa yang disebut kurikulum menurut Undang-Undang Pendidikan itu ada paling tidak ada 4 hal. Ya, ini persoalan tujuan atau kompetensi, isi dan bahan atau materi, cara atau proses, pengaturan atau dalam hal ini adalah penilaian. Jadi yang akan kita sederhanakan adalah 4 hal ini berkaitan dengan kompetensi. Kompetensinya itu KD-nya ini akan kita pilih seperti apa? Materi yang akan kita pilih seperti apa? Prosesnya bagaimana? Penilaiannya seperti apa? Nah, ini yang akan kita lakukan di masa pandemi ini, Bu dan Bapak ya. Kita lanjut saja terus. Nah, dari 4 pilar Ibu dan Bapak, ya, dengar suaranya. Suaranya kok hilang, Dokter Hamka? Hilang suaranya. Pak Hamka? Iya Pak Hamka, sinyal nih hilang ya. Yang kosong di kemarin kosong. Mas Jamal takut ada kendala terlalu panjang dari Pak Hamka, bisa siap-siap nanti. Pak Imam Bukhari juga ada di sini kayaknya. Oke. Pak Hamka sudah bergabung, Pak Hamka? Sepertinya kendala sinyal ini. Pak Hamka lagi ada kendala, Pak Imam Bukhari bisa sampai lanjut. Coba Pak Imam di. Oke. Sudah masuk? Bisa, udah masuk Pak Imam. Sudah masuk Pak Imam, monggo. Pak Imam. Ya, Pak Imam dulu. Nanti kalau Gus Hamka on baru kita masukkan lagi ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian bahwa tadi Pak Hamka sampai konsep kurikulum ya. Jadi saya ulangi sedikit bahwa kalau kita bicara kurikulum itu setidaknya tidak lepas dari bicara 4 hal sebetulnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa yang harus dikuasai oleh peserta didik, atau peserta didik itu harus bisa apa sih? Berarti dia bicara tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi. Nah, kemudian yang kedua adalah bicara tentang apa yang harus dipelajari dari Pak Imam. Hamka sudah masuk. Ya. Sudah masuk. Maaf. Pak Hamka sudah masuk dulu. Monggo ya. Pak Hamka lanjut. Tadi saya mengulangi tentang Oke. Ya. Monggo Pak Hamka. Udah clear? Tayangan udah, saya clear. masuk. Udah, Dokter. Tayangan juga. Tayangannya belum, Pak Dokter? Tayangan belum. Oke. Kita menunggu ya. Sudah tampil Pak. Dilanjut. Oke, baik. Terima kasih.
Jadi dari 4 hal itu, Ibu dan Bapak, kita akan menuju 3 hal. Yakni bagaimana kita membekali anak-anak itu adalah karakter, lalu yang kedua membekali anak-anak kita dengan kompetensi, dan yang ketiga membekali anak-anak kita itu dengan literasi. Karakter itu di manusia beriman, bertakwa pada anak-anak didik kita. Lalu kompetensi Ibu dan Bapak, kita tentunya memiliki kompetensi 3 hal. Kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu Ibu dan Bapak, kita mengembangkan juga apa yang namanya kemampuan literasi. Literasi ini jangan dimaknai sempit, tetapi literasi kita itu adalah bagaimana anak-anak kita itu bisa menerapkan pengetahuan dan keterampilannya untuk kegiatan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, itu sebetulnya yang akan dibawa oleh kurikulum. Sehingga Ibu dan Bapak, kurikulum yang kita laksanakan di kurikulum 2013, sebetulnya kalau saya gambarkan itu ya 1 halaman ini. Kita bermain bagaimana anak-anak kita itu bisa memiliki pengetahuan dan memiliki sikap. Pengetahuan Ibu dan Bapak, kompetensinya seperti Bapak Ibu tahu dari C1 sampai C6. Lalu di keterampilan Ibu dan Bapak yang